Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Muhajirin, begitu pula jamaah Majlis Taklim Al-Uswah dan segenap warga RW 007. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa Allah sehatkan badan kita, dipanjangkan usia kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia atau urusan akhirat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua RW 007 Bapak Haji Heri Jauhari. Takbir. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan Al-Muhajirin Bapak Dudi Aspriyadi, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Bapak Haji Ahmad Zainuddin, Ketua Majelis Taklim Al-Uswah Ibu Warsih, Ketua Panitia Ramadan 1447 Bapak Thomas Desyanto, begitu pula para tokoh, para guru. Salah satunya adalah guru kita Al-Ustadz Haji Muslih, Al-Ustadz Haji Yunus Anis, Al-Ustadz Haji Faisal Hafan Farid, dan para tokoh-tokoh yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, di pagi menjelang siang hari yang mulia ini, tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat masih bisa kumpul keluarga, nikmat bisa mudik ke kampung halaman, nikmat masih bisa kembali berkumpul dengan saudara-saudara kita di Al-Muhajirin. Betul ya Bu ya? Jadi salah satu nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita saat ini adalah nikmat negara masih aman. Betul ya? Di Palestina kita nggak bisa bayangin Bapak Ibu bagaimana mereka merayakan Idul Fitri. Mungkin nggak ada perayaan,
Begitu pula di negara-negara Islam yang lainnya, baik di Suriahnya atau di negara-negara yang lainnya. Alhamdulillah di Indonesia ini masih aman. BBM naik gak? Alhamdulillah. Belum. Jangan deh, mudah-mudahan. Iya, transportasi masih lancar, makanan masih mudah untuk didapatkan. Maka atas dasar nikmat yang begitu besar yang masih Allah berikan kepada kita, mari sama-sama kita bersyukur dengan cara mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada ruh junjungan semesta alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini tiada lain dan tiada bukan yaitu untuk menghadiri acara halal bi halal. Halal bi halal adalah istilah bahasa Arab yang dibuat oleh orang Indonesia, bukan oleh orang Arab. Bapak Ibu bisa cek langsung ke negara-negara Arab, entah itu Saudi, Yaman, Palestina, atau negara-negara Arab yang lainnya. Maka Bapak Ibu tidak akan mendapati istilah halal bihalal di sana. Kenapa? Karena memang halal bihalal ini walaupun bahasanya bahasa Arab, tapi asli yang merangkai, yang membuat, yang mengistilahkannya adalah orang Indonesia. Siapa? Kalau kita lihat ke sejarah, orang yang membuat istilah halal bihalal adalah salah satu ulama Nahdlatul Ulama, salah satu pendiri NU, yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, atau yang disebut dengan Mbah Wahab. Jadi pada tahun 1948 pasca kemerdekaan Indonesia terjadi konflik antara tokoh politik, antara tokoh partai. Maka Kiai Wahab Hasbullah atau Mbah Wahab itu mengusulkan kepada Presiden Soekarno, Pak Presiden, bagaimana setelah Idul Fitri kita kumpulkan para tokoh untuk bermaaf-maafan, untuk makan bersama, duduk bersama, agar semua kebencian yang ada di dalam hati, perselisihan yang terjadi itu bisa terurai, bisa terlepas, bisa menjadi lebur, bisa saling maaf-maafkan. Kemudian Mbah Hasbullah memberi istilah tersebut, berkumpul setelah Ramadan, setelah Idul Fitri di Istana Negara dengan istilah halal bi halal. Jadi halal bi halal ini murni istilah dari Nusantara, istilah dari Indonesia, walaupun bahasanya bahasa Arab. Kemudian apa makna halal bihalal? Halal itu diambil dari bahasa Arab halla yahullu hallan wa halalan, yang artinya melepas. Ibnu Manzur di dalam kamusnya Lisanul Arab, beliau menganalogikan seperti melepaskan seseorang yang sedang terikat. Jadi ada orang diikat dengan tali, kemudian kita lepaskan, maka orang tersebut halal, terlepas dari ikatan tersebut. Atau kalau dalam istilah fikih, talak diistilahkan dengan halal. Halu
atau halalu qaidi aqdin nikah, melepaskan ikatan pernikahan. Karena akad nikah artinya adalah ikatan pernikahan. Aqdun nikah, akad nikah, bahasa Indonesianya apa? Ikatan pernikahan. Ketika jatuh talak, maka halalu qaidi aqdin nikah, terlepasnya ikatan pernikahan. Jadi halal artinya melepas, membebaskan. Bahasa lainnya mengurai. Maknanya apa? Maknanya semua kebencian-kebencian yang ada di dalam hati kita, permusuhan-permusuhan yang ada di dalam hati kita, maka harus segera dihalalkan, dibebaskan, diuraikan, dileburkan. Ya, itulah makna halal halal. Jadi semua kebencian, rasa permusuhan, konflik di hari raya Idul Fitri harus segera dihalalkan. Cuman tidak bisa menghalalkan satu pihak, harus dua pihak. Makanya judulnya halal bihalal. Apa halal bihalal? Kalau halal saja maka melepaskan. Tapi kalau halal bihalal saling melepaskan. Halal memaafkan, halal bihalal saling memaafkan. Nah, itulah filosofi dari istilah halal bihalal. Jadi halal bihalal ini merupakan satu tradisi yang sangat luar biasa yang dibangun oleh ulama kita, ulama Indonesia, ulama Nusantara, dengan maksud bahwa setelah Idul Fitri bukan hanya kita menjadi makhluk yang soleh secara spiritual, tapi juga menjadi makhluk yang soleh secara sosial. Hatinya lapang, hatinya bebas, hatinya bisa melerai semua rasa-rasa benci dan amarah yang ada di dalam hati dan kolbunya. Ya. Nah, jadi ini luar biasa sekali, Pak. Jadi istilah halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Di negara lain tidak ada. Walaupun bentuk seremonialnya ada. Seperti di Yaman. Di Yaman itu ada setelah Idul Fitri kumpul-kumpul di rumah tokoh, makan bareng, saling memaafkan. Cuman istilahnya bukan halal bihalal. Istilahnya uwad. Uwad, ain wa tasdid alif dal, uwad. Kalau di Malaysia istilahnya rumah terbuka. Apa bahasa Inggrisnya? Insyaallah, alhamdulillah. Ibu-ibu sini bisa bahasa Inggris semua, Pak Haji. Luar biasa lancar. Coba Bu ngomong Inggris pasti lancar. Inggris. Ada cerita ibu-ibu berangkat umroh nggak bisa bahasa Inggris. Pas mau masuk hotel ada bacaan gede banget, open. Kata ibu-ibu ini, lah open gede banget ya. Kata ibu-ibu yang sebelah, bukan open itu, tapi kok iya gede banget ya. Akhirnya ada orang Turki masuk, orang Turki putih ya, masuk ke hotel. Nggak lama kemudian yang keluar orang Afrika. Kata ibu-ibu yang pertama, saya juga bilang apa? Open. Masuk putih keluar hitam ya, Masya Allah. Ya itu kalau nggak bisa bahasa Inggris begitu. Ada lagi santri walaupun bisa bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab kitab kuning, ya, pegon. Akhirnya dia pergi umroh ke Mekah. Pas mau masuk masjid ada bacaan mamnu'ud dukhul, dilarang dukhul. Ibu tahu dukhul bahasa Arab kitabnya apa? Dukhul bahasa Arab kitabnya itu hubungan badan. Dukhul bahasa Arab kitabnya, bahasa fikihnya.
Tapi bahasa Arab sosialnya, bahasa Arab jalanannya, dukhul itu artinya masuk. Artinya mamnu'ud dukhul, dilarang masuk, selain karyawan, staf dan lain sebagainya. Ini santri pas baca mamnu'ud dukhul, lah siapa yang mau dukhul di sini? Iya. Insya Allah di sini yang paham bahasa Arab banyak, yang paham bahasa Inggris juga. Apalagi ngomong Inggris, ngomong Arab lancar. Arab Inggris lancar. Nah, maka kita berbangga bahwa istilah ini adalah istilah milik kita, halal bi halal. Orang Turki punya istilah juga, orang Singapura punya istilah juga, orang Brunei punya istilah juga, dan istilah kita adalah halal bi halal. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pentingnya halal bi halal, saling memaafkan, saling ridho, saling ikhlas. Karena di dalam Islam tidak boleh memendam rasa benci, rasa marah lebih dari 3 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Nabi, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya sesama muslim. Yang dimaksud mendiamkan apa, Bu? Nyuekin, diajak ngomong nggak mau ngejawab, berpapasan dia, buang muka, ya. Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan muslim lainnya lebih dari 3 hari. Jadi kalau kita berantem sama keluarga atau tetangga atau siapapun, kemudian kita cuek-cuekan 1 hari, boleh nggak? Boleh. Kita kesel nih sama orang, akhirnya kita cuekin 1 hari, enggak, kita ajak ngomong sama sekali. Dia ngomong, kita pergi, boleh. Manusia namanya juga, betul ya? Kemudian 2 hari, boleh nggak? Boleh. 2 hari masih cuek, 2 hari masih nggak mau ngejawab, 2 hari masih nggak mau kumpul, 2 hari nggak mau duduk bareng, boleh. Allah memahami sifat manusia. Memaafkan itu tidak mudah, betul ya, Bu ya? Kemudian masuk hari ketiga, masih boleh nggak cuek-cuekan? Masih boleh. Tapi ingat, itu adalah hari terakhir. Itu adalah batas maksimal, injury time. Wah, nggak boleh offset dari 3 hari. Apabila lewat 3 hari masih cuek-cuekan, masih saling mendiamkan, masih saling tidak berbicara, maka kata Nabi, la yahillu, haram hukumnya. Dan jika dia wafat dalam keadaan memutus tali silaturahim, tidak saling bicara, maka dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Walaupun ibadahnya rajin, walaupun puasanya gak pernah putus, walaupun ngajinya gak pernah absen, tapi ketika dia memutus tali silaturahim, maka dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Bapak Ibu bisa lihat cerita, kisah nyata di dalam kitab Irsyadul Ibad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di sana ada kisah orang soleh masuk neraka, rajin ibadah tapi masuk neraka. Kira-kira aneh nggak Bapak Ibu? Kalau tukang mabok masuk neraka, ya kita nggak aneh. Orang ahli maksiat masuk neraka, wajar. Tapi masalahnya, ini orang soleh, rajin ibadah tapi masuk neraka. Bagaimana ceritanya? Itu diceritakan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam Irsyadul Ibad. Beliau bercerita, satu ketika ada orang kaya yang ingin pergi haji ke Mekah.
dan dia membawa seluruh hartanya. Kalau bawa harta di zaman sekarang nggak kelihatan. Kenapa? Karena ada kartu ATM. Bentuknya kecil, tapi dalamnya bisa jadi miliaran. Betul ya Bu ya? Nggak ketahuan. Zaman dulu kalau bawa harta bener-bener bawa bendanya, bener-bener bawa hartanya, dibawa semua hartanya pergi haji. Kenapa? Kalau ditinggal takut ada yang mengambil. Ketika seorang kaya ini sampai Mekah, dia berpikir tidak mungkin saya mengerjakan ibadah haji dengan membawa harta yang begitu banyak. Maka seorang kaya ini akhirnya mencari orang soleh di Mekah untuk dititipkan harta tersebut. Setelah menemukan orang soleh yang bisa dia titipkan harta, maka seorang kaya pun pergi haji, mengamalkan ibadah haji. Singkat cerita, setelah ibadah hajinya selesai, si orang kaya ini kembali ke rumah orang soleh untuk mengambil titipan hartanya. Ternyata apa yang terjadi? Si orang soleh tersebut meninggal dunia. Akhirnya seorang kaya ini bertanya pada istrinya orang soleh, di mana harta yang dia titipkan. Istrinya tidak tahu. Bertanya pada anaknya, anaknya tidak tahu. Bertanya kepada keluarga yang lainnya, tidak tahu. Akhirnya bingunglah si orang kaya ini. Kenapa? Masalahnya itu harta bukan harta yang sedikit, tidak mungkin ditinggal. Akhirnya si orang kaya ini datang ke salah satu ulama di Mekah dan menceritakan kisahnya. Setelah menceritakan kisahnya, maka si ulama mengatakan, wahai orang kaya, coba nanti malam engkau pergi ke sumur Zam-Zam dan panggil nama orang soleh tersebut. Niscaya di balik sumur Zam-Zam akan ada suara orang soleh yang menjawab panggilan. Kenapa? Karena sumur Zam-Zam adalah tempat di mana ruh orang-orang soleh, calon penghuni surga, Allah kumpulkan di alam barzah. Jadi Bu, pintu menuju alam barzah, alam barzahnya orang soleh adalah sumur Zam. Ya, sumur Zam-Zam secara zahir kalau kita lihat cuman sumur biasa, tapi ternyata di dimensi lainnya, dimensi barzahnya itu adalah pintu menuju alam barzahnya orang-orang soleh. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam Al-Fatawa Al-Hadithiyah, dibahas juga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ar-Ruh, bahwa salah satu pintu barzah adalah sumur Zam-Zam. Wahai orang kaya, engkau datangi sumur Zam-Zam di malam hari, engkau panggil nama orang soleh tersebut, maka akan ada jawaban di sana. Engkau tanyakan di mana harta yang pernah engkau titipkan. Akhirnya di malam hari seorang kaya pun pergi ke sumur Zam-Zam. Disebut nama orang soleh tersebut, tapi beberapa kali dia memanggil namanya, tidak ada satupun jawaban dari balik sumur tersebut. Kemudian seorang kaya pun kembali ke ulama dan menceritakan bahwa tidak ada jawaban dari balik sumur Zam-Zam tersebut. Si ulama kaget. Dia mengatakan, wahai orang kaya, andai ruh orang soleh itu benar-benar ada di alam barzah, calon penghuni surga, niscaya akan ada jawaban. Ketika tidak ada jawaban, berarti ruh orang soleh itu tidak ada di sumur Zam-Zam. Ruh orang soleh tersebut tidak dikumpulkan bersama ruh calon penghuni surga. Kalau ruhnya tidak dikumpulkan bersama ruh penghuni surga, berarti ruhnya itu dikumpulkan bersama ruh calon penghuni neraka. Di mana ruh calon penghuni neraka Allah kumpulkan? Ruh calon penghuni neraka Allah kumpulkan ada di sumur Barhud yang berada di Yaman Selatan. Kata ulama, kalau engkau ingin hartamu kembali, maka datangi sumur Barhud yang ada di Yaman Selatan. Akhirnya seorang kaya ini Bapak Ibu mau nggak mau, karena kan hartanya begitu banyak.
Kalau cuman 1 juta 2 juta mah ya ikhlasin aja dah begitu ya. 5 juta 10 juta mah ikhlasin aja. Masalah ini harta yang begitu banyak, semua harta di kampung halamannya dia bawa. Mau tidak mau dia pergi ke Yaman Selatan menuju Sumur Barhut. Akhirnya di atas Sumur Barhut dia memanggil nama orang soleh, wahai orang soleh. Baru 1 kali panggilan ternyata langsung ada jawaban. Wahai orang kaya, ada apa engkau datang ke sini? Si orang kaya menyebutkan tujuan dia datang ke Sumur Barhut. Wahai orang soleh, aku ingin bertanya, di mana harta yang aku titipkan kepadamu? Oh, hartamu. Kata orang soleh, hartamu aku simpan di bawah tempat tidurku. Engkau angkat tempat tidurku, engkau gali beberapa meter, maka engkau akan menemukan harta yang kau titipkan. Mengapa aku menyembunyikannya sedemikian rupa? Kata orang soleh, karena aku khawatir jika istriku tahu atau anakku tahu, tetanggaku tahu, aku khawatir mereka memiliki keinginan untuk mengambil harta yang kau titipkan. Oleh karenanya tidak ada satupun orang yang aku beritahu, kemudian aku simpan di tempat yang paling aman. Singkirkan tempat tidurku, engkau gali beberapa meter, di sana ada harta. Kemudian sebelum orang kaya ini pulang, dia bertanya, wahai orang soleh, sebelum aku pulang aku ingin bertanya padamu, bukankah engkau orang soleh? Tapi mengapa ruhmu dikumpulkan bersama ruh calon penghuni neraka, ruh orang-orang fasik, ruh orang-orang kafir? Mengapa bisa? Maka orang soleh itu bercerita, wahai orang kaya, memang betul ketika di dunia aku tidak pernah meninggalkan perintah-perintah Allah, tidak pernah melanggar larangan-larangan Allah. Sholat, puasa, semua aku kerjakan. Zina, judi, riba, semua aku tinggalkan. Tapi ada satu dosa yang sampai aku mati aku belum bertobat dari dosa tersebut. Apa? Yaitu dosa memutus tali silaturahim. Ceritanya ketika aku di dunia, aku hidup berdua dengan adik perempuanku. Aku yang membesarkannya dan aku yang menafkahinya. Tapi ketika aku menikah dengan seorang wanita, aku memiliki istri, maka istriku berkonflik dengan adik perempuanku. Ketika mereka berkonflik, maka aku pun lebih memilih istriku dan meninggalkan adik perempuanku. Sampai aku meninggal dunia, aku putus silaturahim dengannya. Wahai orang kaya, itulah satu-satunya dosa yang aku lakukan ketika di dunia. Tapi dosa itu terbawa sampai mati. Dosa itu belum sempat aku bertobat darinya. Aku kira itu sepele, tapi ternyata ini merupakan dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengumpulkan diriku, ruhku bersama ruh calon penghuni neraka. Pesan terakhir dariku, wahai orang kaya, jika engkau bertemu dengan adikku, maka kirimkan salam permohonan maaf dariku. Akhirnya singkat cerita, seorang kaya kembali ke Mekah, ke rumah orang soleh, digalilah tanah yang berada di bawah kasurnya, ternyata betul di sana ada hartanya. Berarti kan percakapan kemarin di Sumur Barhut benar, betul ya? Ditemukan hartanya. Kemudian orang kaya pun menuju rumah adiknya orang soleh. Diceritakan, wahai adik orang soleh, sesungguhnya saudaramu sedang mendapatkan siksa kubur. Ruhnya dikumpulkan bersama ruh calon penghuni neraka. Sebenci-bencinya adek ya Bapak Ibu ya, sebenci-bencinya adek, tapi kalau mendengar kakaknya sedang tertimpa kesulitan, ini bukan kesulitan duniawi, ini kesulitan yang lebih besar, yaitu kesulitan di alam barzah. Kakakmu sedang diazab, maka hatinya pun luluh,
Padahal sebelumnya bencinya luar biasa dengan kakaknya. Setelah diceritakan hal ihwal keadaan kakaknya, hatinya luluh dan dia pun memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya tersebut. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Di malam hari si orang kaya pun tidur dan bermimpi. Di dalam mimpinya si orang kaya didatangi oleh ruh orang soleh. Kira-kira ruh orang yang sudah meninggal dunia bisa nggak datang ke mimpi orang yang masih hidup? Bisa. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan bahwa ruh orang yang meninggal dunia bisa mendatangi ruh orang yang masih hidup saat dia dalam keadaan tidur. Nah, itulah yang dialami oleh orang kaya, didatangi oleh orang soleh di dalam mimpinya, dan orang soleh ini berterima kasih. Wahai orang kaya, aku berterima kasih kepadamu karena engkau memintakan maaf kepada adikku, sehingga adikku memberi maaf kepadaku, maka Allah pun mengampuni seluruh dosa-dosaku. Sekarang Allah memindahkan ruhku dari sumur Barhut menuju sumur Zam-Zam, dari tempat calon penghuni neraka menjadi tempat calon penghuni surga. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini? Hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, Prabowo masih kecil. Merdeka. Wah, calon presiden. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya jadi lupa ceritanya udah atau belum? Selesai ceritanya ya? Belum, sampai mana? Oh, udah selesai. Ya, hikmahnya. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut? Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut bahwa sesungguhnya kita tidak cukup menjadi hamba yang soleh secara spiritual. Akan tetapi kita pun harus menjadi hamba yang soleh secara sosial. Tidak cukup hablum minallah saja, tapi juga hablum minannas. Tidak cukup menjalin hubungan baik dengan Allah saja, tapi juga harus membangun hubungan baik dengan manusia. Betul. Kalau kita lihat atau telisik kembali ke cerita tadi, Bu, kira-kira yang orang tadi orang soleh atau bukan? Soleh, rajin ibadahnya, kuat puasanya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi solehnya hanya soleh secara spiritual saja, hanya menjalin hubungan baik dengan Allah saja. Sementara dengan saudaranya dia memiliki hubungan yang buruk, memutus tali silaturahim. Makanya ini jadi pelajaran buat kita semua, Bapak Ibu. Jangan sekali-kali memutus tali silaturahim. Di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun tadi sholatnya nggak pernah tinggal, puasanya nggak pernah putus, ngajinya orang lain belum datang dia udah datang, ustaz jadi pulang dia masih di situ aja ketiduran. Rajin banget ibadahnya, tapi ketika memiliki hubungan sosial yang buruk, maka kata Nabi, la yadkhulul jannata, nggak masuk surga. Ya, maka itu PR kita. Maka melalui acara halal bihalal ini, mari yang tali silaturahimnya sudah terputus, kita sambung kembali tali silaturahim kita. Jangan malu untuk memulai menyapa,
Jangan malu untuk mulai mengucapkan salam. Biasanya kan kalau kita musuhan kita gengsi ya Bu ya. Kita gengsi tuh. Dulu kan saya duluan yang nyamperin, dia duluan lah. Dia kan masih muda, saya udah tua. Seharusnya dia yang datang ke rumah saya. Gengsi membawa pada dosa besar dan sul khotimah, yaitu memutus tali silaturahim. Ya. Maka kalau sekarang silaturahim kita sudah putus, entah dengan keluarga, saudara, tetangga, apalagi dengan orang tua, itu yang paling utama. Maka cepat-cepat segera sambung kembali tali silaturahim kita sebelum semuanya terlambat, sebelum ajal benar-benar datang kepada kita. Ya, jangan ada kata gengsi, nggak usah kita malu. Karena yang kita pandang bukan orangnya, tapi yang kita pandang adalah Allah Subhanahu wa ta'alanya. Kita takut dengan azab Allah, kita takut dengan hukuman Allah. Jangan takut sama gengsi, jangan takut sama malu. Walaupun mungkin dia lebih mudah dari kita, kita datangi bismillahirrahmanirrahim ta'ala, karena Allah saya menyambung tali silaturahim. Walaupun dia orang biasa, kita ditokohkan oleh masyarakat, bismillah, datangi orang biasa tersebut lillahi ta'ala, menyambung tali silaturahim. Jadi dibuang dulu gengsinya, dibuang dulu malunya, dibuang dulu suuzonnya. Kalau saya datang ke rumah dia pasti saya dicuekin. Suuzon bukan? Suuzon. Kalau saya minta maaf pasti dia mah gak bakal maafin. Suuzon nggak? Dibuang dulu suuzonnya. Ya, bismillah lillahi ta'ala, sambung tali silaturahim. Maka kalau kita putus tali silaturahim, sambung sekarang juga. Kalau tali silaturahimnya sudah tersambung, maka PR kita adalah mempererat tali silaturahim tersebut. Insya Allah lewat acara halal bihalal ini, semua kita yang hadir menjadi orang yang soleh. Baik soleh spiritualnya, ibadahnya, ataupun soleh sosialnya, akhlaknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya lupa nanya Pak Thomas berapa durasinya. Ada. Oh langsung doa ya. Siap. Ya sampai 11.32 masih ada waktu dikit ya, sampai suruk. Iya, tipes saya Pak. Baik, sebelum saya tutup dengan doa terakhir, saya mau kasih pertanyaan buat Bapak Ibu. Pertanyaan ini jadi barometer hati kita ya. Ibu, Bapak, jawabnya hati-hati. Saya kasih pertanyaan. Ada dua orang. Satu orang ibadahnya bagus tapi akhlaknya jelek. Luar biasa Pak, akhlaknya nggak bagus tapi ibadahnya bagus, rajin ke masjid, sholat dan lain sebagainya, tapi emosinya bludak-bludak, nggak ramah sama orang. Ibadahnya bagus, akhlaknya buruk. Yang satu lagi kebalikan, akhlaknya luar biasa, sopan santunnya, tegur sapanya, senyumnya, kepedulian sosialnya luar biasa, tapi nggak pernah sholat. Diajak ke masjid, duluan anda belakangan. Ya, ditegur, ngapain ente nggak pernah sholat? Sholat itu urusan aneh dengan Allah, ente gak usah ikut campur. Sosialnya bagus, akhlaknya luar biasa, tapi ibadahnya buruk. Kira-kira pertanyaannya, dari dua orang ini Bapak Ibu, mana yang lebih bagus, mana yang lebih afdol? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang Bapak-bapak yang kedua. Ke satu. Ada lagi? Udah. Berarti jawabannya ada yang kedua, ada yang satu. Ada yang pilih ibadahnya, yang ibadahnya bagus itu yang lebih bagus. Ada yang milih yang akhlaknya bagus itu yang lebih bagus.
Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada seorang syekh, seorang ulama. Wahai syekh, dari dua orang tadi mana yang lebih bagus? Apa jawaban syekh? Wahai penanya, wahai fulan, dua-duanya bagus. Mudah-mudahan yang pertama, yang ibadahnya bagus tapi akhlaknya jelek, mudah-mudahan dengan bagusnya ibadah dia mendatangkan keberkahan dari Allah, satu saat dia bisa berakhlak baik. Dan orang yang kedua, mudah-mudahan dengan baik barokah baik akhlaknya, satu saat dia mau beribadah kepada Allah. Maka pesan syekh ini adalah, wahai fulan, jangan engkau sibuk menilai orang. Ini lebih baik, itu lebih baik, ini lebih baik, itu lebih baik. Jangan engkau sibuk menilai orang. Jangan engkau sibuk mencari kekurangan orang. Maka sibuklah engkau mencari aib dan kekurangan dirimu sendiri. Nabi SAW bersabda, tuba liman syaggolahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk mencari aib dan kekurangannya sendiri, sehingga dia lupa terhadap aib dan kekurangan orang lain. Jadi kalau ditanya bagaimana si fulan, oh bagus dia orangnya. Bagaimana si fulan, dia bagus orang. Kenapa? Yang dia lihat adalah kelebihannya, bukan kekurangannya. Dan itu adalah orang yang beruntung. Itu adalah orang yang akan selamat di dunia dan akhirat, kata Nabi. Kenapa? Dia hanya sibuk memikirkan kekurangan dirinya saja. Adapun kekurangan orang lain dia tidak pernah lihat. Adapun aib orang lain tidak pernah dia ungkit. Karena yang dia lakukan hanyalah memperbaiki diri, fokus dengan kekurangannya sendiri. Kan kalau kita mah kebalik, Bu. Kita mah kebalik. Kadang kita mencari-cari aib kekurangan orang lain. Padahal orang lain tuh ada baiknya, ada buruknya, yang kita lihat buruknya saja. Sebaik apapun ketika benci, maka tidak ada sedikit pun kebaikan yang terlihat. Sekecil apapun keburukan ketika benci, maka keburukan kecil itu akan terlihat menjadi Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul taqwa. Jangan engkau berlebihan membenci seseorang. Ketika engkau membenci seseorang, yang kau lihat hanya keburukannya saja, sehingga kebaikan yang kau lupakan semuanya. Berbuat adillah, kata Allah. Artinya apa? Orang itu ada kebaikannya, ada keburukannya. Engkau jangan melihat keburukannya saja, tapi juga lihat kebaikannya juga. Itu yang akan membuat hatimu menjadi bagus, menjadi seimbang. Adapun terhadap dirimu sendiri, kata Nabi, engkau harus terus mengamati seluruh kekurangan dan aibmu, sehingga engkau bisa menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari. Jadi intinya, Bu, ketika kita memandang orang lain, maka pandang kelebihannya saja. Tapi ketika kita memandang diri kita, kita harus selalu mencurigai diri kita. Kita sedekah, curigai ada maksud lain nggak selain Allah. Kita sholat, curigai ada maksud lain nggak selain Allah. Kita tahajud, kita puasa, kita sosial, kita peduli, kita melakukan santunan anak yatim, sedekah, kita harus selalu mencurigai diri kita, ada nggak niat selain Allah. Ya. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi. Beruntung orang yang selalu mencurigai dirinya, orang yang selalu mengawasi dirinya, orang yang selalu melihat kekurangan dan aib dirinya. Adapun aib kekurangan orang lain, itu urusan dia dengan Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah halal bihalal ini, kita pun selain menjadi orang yang soleh, kita pun bisa memiliki hati yang soleh, hati yang bersih, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kata Allah, yang selamat di akhirat bukan orang yang punya harta dan jabatan,
tapi orang yang datang dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih, bersih dari kesyirikan dan bersih dari noda-noda kebencian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan tidaklah kita berpisah dari tempat yang mulia ini, melainkan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Allah kembali menyambung tali silaturahim kita. Allah kembali menyambung tali kasih sayang kita, sehingga Allah wafatkan kita sebagai hamba yang soleh spiritualnya dan hamba yang soleh sosialnya. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.